kekalahan, terus gaji nggak dibayar. Sering dengar mungkin ya pemain sepak bola yang gajinya nunggak, nggak dibayar gitu. Saya cuman dibayar 25.000 per datang. Selamat siang semuanya, balik lagi sama kita di Bimbak Talk Show. Kali ini aku Maureen Letitia bareng sama Farid Rajakiwari. Di sini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Kalau aku sih nyebutnya legend ya di dunia sepak bola itu. Langsung aja kita perkenalkan Kak Budi. Oke, selamat siang. Saya Budi Kurnia. Saya pelatih fisik sepak bola. Asal Garut. Asal Garut ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Raja ya. Boleh Raja. Pelatih bola itu kerjaannya ngapain aja sih? Pelatih bola itu nggak cuma di lapangan ya, yang dilihat itu kan di lapangan gitu, ngasih program, ngasih materi teknik, taktikal, fisik. Jadi sebenarnya kerjaannya banyak gitu. Jadi biasanya kita seorang pelatih bola, sebelum kita ke lapangan, kita bikin dulu yang namanya program latihan. Program latihan baik itu program tahunan, program bulanan, program mingguan, ataupun program harian. Kita menulisnya itu dalam sebuah logbook latihan biasanya. Jadi tugas kita tim pelatih gimana caranya membuat sebuah tim ataupun menciptakan sebuah individu pemain yang handal, yang bisa berbuat untuk dunia persepak bolaan tentunya. Jadi kerjaan kita mulai dari membuat program latihan harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu, sampai kita aplikasikan di dalam lapangan. Apa yang kita tulis, apa yang kita programkan, diaplikasikan menjadi sebuah program latihan di lapangan gitu. Jadi sibuk banget ya. Iya, jadi ternyata nggak sebatas di situ aja ya. Ternyata Betul. Sebagai pelatih tuh banyak yang harus dilatih, yang harus dikerjakan gitu. Langsung kita next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Hal apa sih yang ngebuat Kak Budi itu tertarik untuk menjadi pelatih fisik sepak bola? Pertama, mungkin awal-awalnya sih saya juga sebagai pemain sepak bola ya, bola, hobi saya di sepak bola, kebetulan dari kecil juga suka main bola. Hanya saja mungkin mimpi saya untuk jadi pemain sepak bola hebat itu tidak terwujud gitu, hanya sebatas sepak bola amatir dan sepak bola yang sifatnya tidak terlalu menghasilkan uang gitu ya, untuk kategori sebagai pemain dulu. Akhirnya saya kuliah ambil di UPI, ngambil jurusan kepelatihan, kepelatihan olahraga. Di situ saya mulai mendalami tentang kepelatihan, bagaimana cara melatih, bagaimana tahu tentang komposisi otot, tulang dan lainnya gitu. Dan melatih ini menurut saya menyenangkan gitu, apalagi di sepak bola, karena ini sebagai hobi, tentunya hobi yang dibayar. Selain saya enjoy, menikmati hobi saya pun ketika melatih saya dibayar, alhamdulillah. Jadi pekerjaan tetap saya gitu. Makanya ini menarik buat saya, karena saya tidak dianggap bekerja itu, tapi melakukan hobi, main bola, tur sana, tur sini, baik lokal, ke luar negeri juga bisa dengan sepak bola, dan itu semua gratis, bahkan kita dibayar. Berarti tadi itu jadi pelatih bola dari sebuah hobi ya, yang terus dikembangkan. Betul. Nah, kalau belajarnya itu gimana? Autodidak atau diajarin lagi dengan pelatih lain atau bagaimana? Untuk belajar menjadi seorang pelatih itu, kalau untuk sekarang tahapannya panjang ya, khususnya saya sebagai pelatih fisik, saya terlebih dahulu saya ngambil jurusan kuliah tentunya S1 di UPI, EPOK UPI Bandung. Udah gitu saya juga
sudah ngambil S2 di salah satu universitas negeri ya, UNJ Jakarta. Prosesnya itu sangat panjang sebenarnya. Kita juga kalau ingin jadi pelatih harus ngambil kursus. Kursus kalau untuk pelatih umum itu mulai dari lisensi D, lisensi C, lisensi B, lisensi A, bahkan kalau yang sudah benar-benar ingin menjadi pelatih kepala itu harus ngambil lisensi A Pro dan harganya luar biasa sampai 220 juta untuk kursusnya saja. Jadi menjadi pelatih ini menjadi industri yang luar biasa, karena untuk menjadi pelatih kita juga harus mempunyai modal. Kalau pelatih fisik ya, mulai dari harus jadi sarjana olahraga, terus ngambil lisensi D, kalau nggak salah 3,5 juta kursusnya itu. Lisensi C harus punya sekitar 12 juta sampai 15 juta. Lisensi B harus punya modal untuk ikut kursusnya itu. Lisensi B itu sekitar 30 juta. Lisensi A sekitar 40 sampai 50 juta. Dan lisensi A Pro yang paling besar itu harus siap uang 220 juta. Makanya harga-harga pelatih, gaji-gaji pelatih lumayan di atas rata-rata, karena memang untuk jadi pelatih itu modalnya luar biasa besar. Jadi mau jadi pelatih tuh perjuangannya harus banyak yang harus dikorbankan, nggak cuma uang, tenaga juga ya. Betul sekali. Lanjut nih, ada pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kesan dan pesan perjuangannya Kak Budi selama menjadi pelatih bola? Kalau mulai dari awal karir nih ya, saya masih ingat dulu perjuangannya saya pertama kali melatih itu di Garut. Saya masih ingat kalau nggak salah itu tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu adalah tahun dimana saya masih kuliah semester 6 apa semester 10 ya. Nah, semester 6, semester 10. Jadi, saya melatih sebuah sekolah sepak bola namanya SSB Tanjung Raya. Jadi, saya dulu harus bolak-balik Garut-Bandung, Bandung-Garut untuk pertama kali melatih. Nah, saya masih ingat nih suka dukanya. Saya cuman dibayar 25.000 per datang. Sedangkan perjuangan saya dari kampus UPI Ledeng ke Garut itu ongkosnya itu bolak-balik sekitar 30.000. Artinya pertama karir saya bukan dapat uang sebenarnya, tapi harus keluar uang. Harga yang diberikan juga cuma 25.000, kadang 30.000, paling besar itu 50.000. Pernah juga cuma dikasih 10.000 karena memang kalau sekolah sepak bola itu yang belum bonafit biasanya mengandalkan cuman dari uang iuran siswa. Jadi dukanya itu kenangan ya, itu luar biasa. Saya harus bukannya keluar uang, bukannya dapat uang, malah harus keluar uang karena perjuangannya benar-benar dari bawah gitu sampai bisa di titik seperti ini. Titik dimana saya dulu saya ingin menjadi seorang pelatih liga. Saya harus saya punya penghasilan seperti ini, nominalnya segini. Saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, punya ini itu, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu semua itu bisa terwujud dengan dengan kerjaan saya sebagai pelatih sepak bola. Mulai dari gaji 25.000 per datang sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, bisa beli ini itu, semuanya dari sepak bola. Itu suka dukanya luar biasa gitu. Keren sekali ya, mulia gitu ya berarti dari dulu ya. Kemudian nih, selama pandemi adakah hal-hal yang baru yang dialami oleh Kak Budi selama bekerja menjadi pelatih bola? Apakah ada kesulitan gitu lagi di pandemi gini atau bagaimana? Pandemi ini kurang lebih setahun setengah. Nah, kebetulan tahun kemarin saya kerja atau melatih di Persis Solo ya, dan tiba-tiba kita harus dipulangkan, harus dirumahkan dulu tanpa
ada kejelasan uang ya, tanpa ada kejelasan uang. Saya tahun kemarin sih kalau boleh diceritakan, saya sampai untuk mengisi kehidupan sehari-hari saya harus harus jualan ikan. Saya punya kolam, saya jualan ikan tahun kemarin. Saya juga mencari sumber kehidupan lain ya. Saya juga ngerentalin mobil punya saya pribadi gitu. Saya juga di masa pandemi kemarin justru ada satu hal yang positif gitu. Saya punya program namanya PSBB ya, Persatuan Sepak Bola Bugar Beramal. Si PSBB ini tidak cuman main bola, tidak cuman happy-happy di sepak bola, tapi kita mengumpulkan donasi dari sepak bola untuk anak-anak yatim. Nah, alhamdulillah programnya ini target kami ini untuk 1.000 yatim, santunan untuk 1.000 yatim, dan alhamdulillah sampai detik ini kita sudah bisa menyantuni 921 anak yatim. Tinggal 71 anak yatim lagi yang kita masih bisa santuni. Jadi luar biasa ya, di tengah kekurangan, di tengah pandemi ini masih bisa kasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, masih ada rasa mau berbaginya, itu luar biasa sih. Ya. Lanjut ya, kalau misalnya jadi bekerja jadi pelatih bola itu enak nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya apa ada yang kayak bikin wah nggak enak nih kayaknya gitu, atau malah enak-enak aja, enjoy aja? Jadi pelatih sepak bola tuh ada enak dan ada nggak enaknya. Enaknya itu kalau gajinya lancar, ya nggak nunggak itu enak. Terus kalau timnya menang itu enak, dapat bonus ya. Iya. Tapi kalau yang nggak enaknya itu kalau gajinya nunggak, timnya banyak bohong, gaji nggak dibayar, bonus nggak dibayar, timnya kalahan terus. Ya, kita didemo sama manajemen, kita dimarahin sama supporter, jadi bahan bulian di media sosial. Pokoknya kalau jadi pelatih atau jadi pemain sepak bola itu enaknya kalau gajinya lancar, bonusnya lancar, timnya menangan terus. Tapi kalau timnya kalah, udah selesai, kita dibully terus tuh di media sosial. Gak cuma kita, keluarga kita pun pasti kadang dibully gitu. Enak dan gak enaknya itu salah satu sisinya kalau menang kita dapat uang, gajinya lancar. Terus kalau kalah, kita biasanya gajinya mandek. Kita juga biasanya dibully, itu yang paling parah, dibully di media sosial. Suka duka. Enaknya itulah, kalau gaji lancar, kalau bonusnya keluar menangan, itu enak. Yang nggak enak itu kalau kalahan, terus gaji nggak dibayar. Sering dengar mungkin ya pemain sepak bola yang gajinya nunggak, nggak dibayar gitu. Nah itu suka duka sepak bola gitu di Indonesia khususnya. Waduh, berarti ya suka dan duka berarti ya selama ini. Iya. Kemudian kan tadi enaknya nggak enaknya, sekarang kesulitan apa yang sampai saat ini sudah Kak Budi lewati sejak menjadi pelatih bola? Misalnya kesulitan dari player-playernya atau pemain-pemainnya, atau misalnya hal lain. Kesulitannya mungkin kalau di awal-awal ya, kalau di awal-awal karir, biasanya di satu tim itu datang dari berbagai suku, datang dari berbagai kota, mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di dalam satu tim. Itu kan biasanya punya budaya-budaya tersendiri, punya mereka membawa sifat-sifat mereka sendiri dari kampungnya gitu kan. Kadang kita sebagai pelatih untuk bisa masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam ruang lingkup mereka tuh kadang kita harus adaptasi benar-benar bagus gitu. Kita misalkan masuk dengan orang-orang Sunda ya, orang-orang Sunda kayak kita bisa masuk gampang gitu kan, karena orang Sunda kadang nggak ada batasan gitu kan. Tapi kalau orang-orang Timur, mereka kadang bahasanya seperti apa, ini seperti apa, kadang kitanya halus, merekanya kasar gitu kan. Itu yang kadang
di awal-awal sedikit agak susah adaptasi, tapi kesini karena sudah sering bertemu sama mereka, sudah sering bersosialisasi sama mereka, jadi enak kita dari berbagai kota bisa kumpul dalam satu tim yang sama. Gitu ya, jadi kesulitannya sebenarnya banyak karena orangnya juga pertama kita nggak kenal, terus datang dari luar sana yang beda-beda ya. Betul. Terus ada nggak sih tips-tipsnya supaya bisa jadi pelatih bola yang baik, yang asik juga gitu? Terus ada nggak hal yang bikin berkesan? Ada yang paling diingat lah ya selama jadi pelatih bola gitu? Yang paling bisa diingat mungkin saya pernah melatih Persiba Balikpapan, dulu Liga 1 nih, yang waktu masih di Kalimantan. Kalau nggak salah ini waktunya 2014, di musim pertama Persiba Balikpapan. Saya pernah berangkat satu tim sama tim pelatih, ya. Kita pakai dalam satu mobil yang sama, kita berangkat dan kita nggak kontrol bensin mobil, kita nggak kontrol. Taunya di tengah perjalanan kita kehabisan bensin. Nah, dan bensin itu ya otomatis kita harus isi bensin lah ya. Dan kebetulannya juga 4 orang yang ada di mobil gak ada satupun yang bawa uang. Gak ada satupun yang bawa uang. Dan mereka kalau boleh dibilang ya umur di atas saya semua, ada yang 50 sampai 60 tahunan. Otomatis yang harus cari sana sini bensin itu saya. Iya. Nah, dan posisi saya nggak ada uang. Akhirnya udah jalan jauh, buat bayar bensinnya itu saya masih ingat, saya gadaikan HP saya ke tukang bensinnya itu. Dan parahnya lagi, itu si tukang bensin nggak tahu sama kita bahwasanya kita itu pelatih sepak bola di situ. Malah kita dianggap pengen gratisan bensin. Sampai maki-maki kita gitu kan. Nah, akhirnya HP saya ya HP satu-satunya itu dulu masih ingat zamannya BB pada saat itu, BlackBerry, saya gadaikan. HP-nya saya simpan, bensinnya saya bawa, dan lucu gitu. Kalau si tukang bensinnya itu bilang kalau jam 2 nggak ada, berarti HP-nya milik dia. HP-nya milik dia. Nah, akhirnya saya lari-lari cepat masukin bensinnya ke mobil, fokus latihannya itu hilang. Saya ke lapangan, tapi fokus latihan saya hilang, latih saya hilang, gara-gara saya takut HP saya hilang. Dan takut HP saya hilang, beres ngelatih, fokus saya cuma satu, saya pengen balik, pengen ketemu sama si tukang bensin. Dan benar, ternyata waktunya limitnya habis. Saya datang ke sana lebih dari yang ditetapkan. Si tukang bensinnya nggak ada. Dan saya pada hari itu nggak ketemu sama beliau. Dan besoknya kita nyamperin lagi ke tukang bensin, ya. Dan alhamdulillah tukang bensin itu masih ada dan HP saya selamat. Kita pada saat itu pakaian sudah resmi, sudah setelan jersey melatih semua. Dan si tukang bensin baru sadar bahwa kita yang di mobil itu adalah tim pelatih Persiba Balikpapan. Dan akhirnya si tukang bensin itu minta foto sama kita semua. Gitu. Wah, berkesan banget ya itu kayaknya. Paling nggak lupa. Perjuangannya dapetin bensin sampai HP-nya ditinggal dulu, hampir hilang lagi. Iya, pengalaman berharga banget. Oke, kan dari tadi udah banyak pertanyaan ya. Nah, sekarang kita akan main games nih buat main waktu. Oke, sebentar. Jadi Kak Budi ini boleh milih salah satu ya dari kedua pilihan ini. Nah, yang pertama nih, pilih asin atau manis? Manis. Mungkin karena apa? Ada makanan kesukaannya manis atau minuman mungkin? Saya senang yang manis-manis. Waduh. Lanjut nih. Kalau Kak Budi tuh lebih suka minum kopi atau lebih suka minum teh sih? Teh. Teh ya. Kenapa nggak kopi?
Karena saya nggak terlalu kopi sih. Kalau kopi kadang lambung saya yang naik. Oh, iya efeknya ya yang berat ya. Efeknya ya, betul. Oke. Yang ketiga, pilih mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Mie kuah. Kenapa nih? Apakah ada momen-momen yang enak gitu untuk makan mie kuah? Apa ya? Kalau mie kuah kesannya itu makannya lebih lama karena kita kalau udah habis itunya mie-nya kan kuahnya masih bisa dicicipin. Iya. Oh iya betul. Apalagi pas hujan-hujan ya. Cocok itu ya. Apalagi berdua ya. Aduh. Lanjut. Kalau boleh milih nih, mau balik ke masa lalu atau mau move on terus ke masa depan gitu. Jadi mau terus maju ke masa depan, bisa lihat masa depan, atau mau balik aja sih ke masa lalu, ngubah takdir yang sekarang. Masa lalu. Kenapa nih? Ada momen-momen atau masa-masa yang pengen saya ulang, pengen saya perbaiki, dan orangnya sekarang udah nggak ada. Oh gitu ya. Jadi lebih ke kenangan sama orang ini ya, orang yang sekarang udah nggak ada gitu. Nah, yang terakhir, pilih menjadi pelatih atau semisalnya bisa milih pekerjaan lain? Pelatih dan pekerjaan lain. Oh, dua-duanya. Dua-duanya ya. Kalau bisa. Kalau bisa, oke. Jadi tetap melatih nih, tapi kalau bisa ada pekerjaan lain mau juga gitu ya. Iya sih, pelatih udah jadi DNA kehidupan kayaknya. Udah melekat gitu ya, nggak bisa. Dalam diri. Oke. Udah sih itu aja. Balik lagi nih terakhir. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman dari Bina Bakti yang hobinya main sepak bola, yang suka sepak bola? Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan? Oh, untuk adik-adik yang suka main bola, yang punya mimpi di sepak bola, mimpi jadi pemain sepak bola, gapai mimpinya, kerja keras dengan semangat yang tinggi, rajin latihan dengan semangat untuk bisa memperjuangkan mimpinya. Karena untuk menjadi seorang pemain sepak bola dibutuhkan sesuatu yang luar biasa, tentunya skillnya harus luar biasa, kondisi fisik juga harus luar biasa. Pokoknya gapai mimpinya dengan kerja keras. Jika kamu ingin sukses dan kamu bisa menggambarkan kamu dalam kesuksesan dengan kerja keras, maka kamu akan sukses. Itu dari Tom Platz. Wah, luar biasa banget ya Ja hari ini. Luar biasa. Pelajaran yang luar biasa loh. Ini nggak bisa didapetin dengan cara gampang. Kita dapetin langsung dari Kak Budi nih, luar biasa banget. Luar biasa. Nah, menjadi inspirasi ya buat kita semua. Harus didengerin ya teman-teman. Nah, oke. Terima kasih Kak Budi telah meluangkan waktunya dengan Binbak Talk Show kali ini. Saya Parik Jakiwari dan saya Maureen Letitia. Ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Siap.